Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Amin Daira ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang yang namanya belajar online ya. Nah, kalau kita berpikir sebelum masa pandemi COVID-19 ya, belajar itu bisa dilakukan dengan tatap muka ya. Artinya di sini setiap guru dan siswa itu saling bertemu ya, bertemu. Nah, tapi dalam keadaan masa sekarang ini setiap siswa dan guru baik itu dalam sistem belajar dimanapun sekarang sudah di stop ya, sudah di stop untuk proses yang namanya tatap muka. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara dengan yang namanya tatap muka, tentunya ini dapat menyebabkan suatu akibat yang positif dan akibat yang negatif. Kenapa saya katakan sebagai akibat yang ada dua macam? Karena dalam sistem pembelajaran ya, khususnya untuk pembelajaran tatap muka ini adalah kelebihannya. Yang pertama itu pasti materi yang disampaikan oleh guru itu langsung bisa dipahami oleh siswa. Walaupun hanya 80%. Kadang-kadang guru juga kesel, sudah diajarin, sudah diberikan cara cepat, sudah diberikan cara penyelesaian dengan cara yang sangat praktis dan mudah, tetapi siswanya juga belum paham juga. Nah, jadi dari sinilah asal mulanya kenapa saya katakan tadi pembelajaran tatap muka itu mengerti hanya 80% saja. Artinya ada 20% yang harus dikejar, baik itu dari siswanya yang lebih aktif atau gurunya yang lebih proaktif dalam menanyakan materi apa saja yang serasa yang siswanya belum mengerti tentang materi yang diberikan oleh guru tersebut. Oke, itu yang positif yang pertama. Kemudian positif yang kedua adalah kita bisa tahu nih, untuk guru itu bisa tahu bagaimana keadaan siswanya ya. Nah, kalau misalnya pembelajaran tatap muka itu kita saling bertemu, kita bisa tahu, oh ini siswa ya seperti ini, siswa itu seperti itu, siswa itu seperti itu. Nah, maksud saya bisa kita melihat ekspresi dari siswa, apakah dia mengerti tentang pembelajaran yang akan setiap guru berikan tersebut. Nah, seandainya misalnya nih nanti siswanya agak kurang mengerti, pasti kita bisa melihat dari raut mukanya ya, raut mukanya saja, kok gitu Pak, kok gitu Bu. Nah, jadi kita bisa mengerti, bisa melihat dari ekspresi wajahnya bahwasanya apakah mereka mengerti ataupun tidak paham terhadap pembelajaran yang setiap guru berikan. Nah, jadi itu positif yang kedua. Kemudian positif yang ketiga adalah kita bisa mengetahui, selain kita bisa memberikan materi itu dengan lugas, dengan cara yang interaktif, bisa mengetahui ekspresi wajah mereka, dan yang ketiga kita bisa mendengarkan, yang paling penting adalah keluh kesah mereka. Ya, kenapa saya katakan sebagai keluh kesah? Karena memang setiap siswa itu pasti mempunyai masalah yang berbeda. Ya, tidak usahkan siswa, guru juga punya masalah yang berbeda. Setiap orang sebenarnya punya masalah yang berbeda. Nah, maksud saya kalau misalnya kita melakukan pembelajaran tatap muka, kita bisa melihat nih, apakah masalah pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah itu sudah maksimal atau belum. Nah, nanti kita akan, setiap guru itu memberikan suatu evaluasi terhadap siswanya, sudah memberikan sebuah motivasi kepada siswanya untuk dapat bisa move on, move on ya, apa namanya bahasanya, bisa lebih aktif lagi, bisa lebih meningkatkan lagi baik dia prestasi mereka dalam bidang akademik maupun di luar sekolah. Dan tidak menutup kemungkinan nih, yang ketiga, mendengar keluh kesah siswa itu dia adanya faktor X. Nah, kalau misalnya kita sudah berhubungan dengan faktor X, pastilah kita memilih adanya berpikiran tentang masalah-masalah mereka yang di luar sekolah, yang kemungkinan mengganggu
pembelajaran mereka tersebut. Misalnya nih, adanya kasmaran dari dalam hati kan, adanya senang terhadap seorang cowok. Nah, tapi sayangnya kadang-kadang juga cowok itu bukan ada di sekolah, yang ada di Korea disenanginya. Nah, itulah anak siswa cewek ya, misalnya cewek zaman now ini sukanya cowok-cowok ke Korea-Koreaan ya, walaupun saya sendiri seperti orang Korea ya. Nah, jadi itulah 3 poin penting harus kita lakukan, poin positif dalam pembelajaran tatap muka. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui positifnya tatap muka, ada juga yang negatifnya ya. Negatifnya dalam masa pandemi sekarang ini. Nah, mungkin kalian sudah bisa menebak, sudah bisa menduga, sudah bisa menganalisis kenapa pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID ini sudah dihilangkan. Bahkan nanti bisa kalian lihat di pengumuman dari Kementerian Pendidikan Nasional bahwasanya Kemendikbud ini sudah mempatenkan nih pembelajaran yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online, yang sudah diketuk palusi oleh Mas Menteri ya, oleh Bapak Nadiem Makarim ya. Nah, karena beliau melihat ini generasi penerus bangsa inilah yang menjadi potensi bagaimana negara kita Indonesia ini bisa bersaing tentunya di masa depan, di masa sekarang sampai dengan di masa yang akan datang, di masa depan. Nah, dengan dipatenkannya PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, tentulah membuat semua aktivitas serba terbatas, terutama pembelajaran yang tatap muka. Apa ya dampak negatifnya? Kita ambil 3 macam. Yang pertama, mungkin akan yang pertama dan paling utama adalah adanya penyebaran terhadap virus ini. Ya, saya katakan sebagai penyebaran terhadap virus ini. Kenapa dikatakan menyebar? Karena setiap adanya kontak langsung dengan penderita, maupun di sini misalnya adanya istilah OTG sekarang ya, orang tanpa gejala. Nah, kemungkinan nanti akan bisa menularkan. Nah, kalau dalam ilmu biologi itu ada istilahnya sebagai carrier ya. Sebagai carrier. Carrier itu adalah orang yang normal tetapi dia bisa membawa, bisa menularkan sifat baik itu virus itu maupun penyakit keturunan kepada orang lain. Nah, jadi itulah yang diistilahkan sebagai OTG. Nah, jadi yang pertama berpotensi sangat menyebarluaskan, menularkan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa itu berupa sentuhan langsung, kontak langsung, ataupun yang katanya itu berupa droplet. Nah, droplet itu adalah percikan air liur, percikan bersin, percikan batuk yang terkena orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya nih, saya bersin di sini, tapi saya sudah pergi, sudah ke tempat yang lain. Nah, orang yang akan lewat di sini, posisi ruangan ini, maka akan kemungkinan terkena dengan yang namanya virus yang melalui bersin tadi. Nah, itulah yang mungkin akan ditekan oleh pemerintah supaya mengurangi penyebaran COVID ini dengan adanya pertemuan tatap muka yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya adalah bagaimana kita mengetahui bahwasanya sebuah virus ini dapat menular dan menyebar langsung itu dengan pembelajaran tatap muka, dengan adanya misalnya adanya gagang pintu, alat-alat yang ada di sekitar ya, alat-alat yang ada di sekitar kita, kemungkinan kita akan pegang salam. Kemungkinan kita akan dekat yang ini. Nah, nanti misalnya dia proses penyebarannya yang kedua ini nanti bisa lewat yang namanya barang-barang yang akan kita miliki. Walaupun nanti misalnya tidak bersin, tidak batuk, bisa menularkan lewat barang-barang yang nanti kita pegang. Nah, itulah saking bahayanya virus ini. Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya dari pembelajaran online ini,
kadang-kadang ada istilahnya, kalau misalnya dalam keadaan normal nih ya, pembelajaran yang namanya istilahnya otak itu nge-lag ya. Nah, jadi otak itu nge-lag ketika dia pembelajaran tatap muka itu semuanya fresh. Tetapi ketika pembelajaran online kadang-kadang agak slow respon, sering slow respon dari setiap siswa, sehingga mengakibatkan pembelajaran tersebut yang secara online ini tidak efektif ya. Nah, jadi itulah positif dan negatif dari pembelajaran tatap muka dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Semoga konten yang satu ini tentang cerita tentang pembelajaran online ini bermanfaat. Dadah.